Halo balakala, buat yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa dan bersiap menyambut hari Idul Fitri ya. Nah, apakah kamu ingat pembahasan kita tentang Sunan Kalijaga ini? Seorang pendakwah Wali Songo yang dikenal sebagai dalang wayang, terkenal dan pencipta baju tradisional bercorak lurik ini. Lalu, untuk video kali ini kita akan membahas tentang Sunan Muria, yang mana dia adalah anak dari Sunan Kalijaga, sekaligus sebagai Sunan terakhir di Wali Songo. Lalu bagaimana cerita tentang Sunan Muria ini? Bersama aku, Ganes Sandra, kita bahas di segmen Telusur Jejak Para Wali, hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Secara singkat, sejarah Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh Wali Songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat piawai menciptakan berbagai jenis tembang cilik atau sekar alit, jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Seperti ayahnya, Sunan Muria dikenal pintar mendalang dengan membawakan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijaga. Makam Sunan Muria terletak di lereng Gunung Muria di Jawa Tengah. Sebagaimana makam Wali Songo yang lainnya, makam Sunan Muria masih banyak dikunjungi para peziarah meski letaknya di atas bukit. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Prawoto, dan ada juga yang menyebutkan bernama Raden Umar Said. Sumber perjalanan hidupnya berbeda dengan Wali Songo lainnya, karena ketika banyak Wali Songo kisah hidupnya ditulis pada babat dan catatan terdahulu, namun kisah hidup Sunan Muria lebih banyak berasal dari cerita masyarakat yang berkembang di sekitar area Gunung Muria. Aku sendiri tidak tahu alasan apa yang mengakibatkan data sejarah Sunan Muria berasal dari cerita masyarakat sekitar. Padahal dia adalah termasuk Sunan paling muda yang seharusnya catatan-catatan tentangnya lebih banyak. Ya, karena hal itu yang akan kujelaskan setelah ini akan sebagian besar dari cerita-cerita yang ada yang aku temukan. Seperti cerita yang banyak dituturkan oleh masyarakat sekitar Gunung Muria, bahwa ada kemiripan perilaku spiritual yang dilakukan oleh Sunan Muria dan Sunan Kalijaga. Misalnya, Sunan Kalijaga dikenal juga dengan kegiatan bertapa di pinggir sungai. Saking lamanya dia bertapa sampai tubuhnya diselubungi akar dan rumput ilalang. Nah, Sunan Muria pun juga melakukannya, yakni bertapa dengan sebutan topo ngeli. Ngeli dalam bahasa Jawa punya arti hanyut. Jadi Sunan Muria melakukan tapa atau semedi dengan cara menghanyutkan diri ke aliran sungai dan mengikuti aliran sungai dari hulu hingga hilir. Banyak yang meyakini juga tapa ngeli ini terinspirasi dari cerita wayang berjudul Dewa Ruci, di mana dalam ceritanya ada adegan pertarungan yang berlatar di air atau samudra. Cerita Dewa Ruci memang dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga saat dia berdakwah ke berbagai wilayah dengan cara menjadi dalang dalam sebuah pertunjukan wayang. Nah, buat kamu yang penasaran bagaimana Sunan Kalijaga menjadi dalang, kamu bisa tonton video ini ya. Di sana ada detail bagaimana dia menjadi dalang hingga ke wilayah Majapahit. Nah, cerita semacam tadi yang bagian topo ngeli tadi jelas adalah sebuah data sekunder yang didapat dari cerita yang beredar di masyarakat. Oke, lalu bagaimana dengan perjalanan pendidikannya menyelami ajaran agama Islam? Ya, jelas, karena ayahnya sendiri adalah seorang Wali Songo, Sunan Muria awal berguru pada Sunan Kalijaga. Dikisahkan juga dia tidak hanya berguru pada ayahnya, tapi juga pada seorang Sunan Ngerang, seorang ulama yang tidak main-main dalam kualitasnya mendidik murid-muridnya. Bahkan selain Sunan Muria, ternyata Sunan Kudus juga merupakan murid dari Sunan Ngerang. Singkat cerita, selama berguru pada Sunan Ngerang, Sunan Muria akhirnya berjodoh dengan putri gurunya.
bernama Dewi Roroyono. Perjalanan mendapatkan Dewi Roroyono ternyata tidaklah mudah. Sunan Muria harus melewati ujian dalam bentuk penyelamatan Dewi Roroyono saat dia dilarikan dari pesantren Sunan Ngerang dan dalam kondisi bahaya. Sekarang kita akan bahas tentang dakwah Sunan Muria. Apakah kamu tahu tentang kata bancaan? Nah, bancaan ini sebenarnya tradisi yang sudah ada sejak zaman sebelum Wali Songo ada, yakni menyajikan sesembahan berupa aneka makanan ke tempat-tempat yang keramat atau angker. Misalnya di hutan, di pohon besar, gua yang jarang didatangi orang, dan tempat-tempat lainnya. Nah, dalam bentuk ritual untuk meminta keselamatan dari leluhur di tempat-tempat angker itulah Sunan Muria mengadakan penyesuaian terhadap itu, yakni dengan mengadakan kenduri, di mana bancaan dengan makanan tadi diubah tujuan dari minta keselamatan dari leluhur menjadi mengirimkan doa kepada leluhur agar amal ibadah mereka diterima Tuhan Yang Maha Esa. Di sini Sunan Muria menunjukkan bahwa ibadah dalam meminta bantuan keselamatan itu cukup pada satu Tuhan aja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendoakan mereka yang sudah meninggal juga merupakan wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas, dengan tetap tidak merubah susunan dan hal-hal yang muncul pada upacara kenduri atau bancaan itu sendiri. Lanjut pada kisah dakwahnya yang lain. Ada cerita yang lumayan logis, yakni jika kamu melihat video tentang Sunan Kudus ini, ada cerita tentang berakhirnya kerajaan Majapahit secara final. Artinya sudah tidak ada lagi kerajaan besar yang bercorak agama Hindu ataupun Buddha di Nusantara, dan kerajaan bercorak agama Islam bermunculan, termasuk Sunan Giri ini yang dikisahkan memiliki kedaton sendiri dan menjadi raja atau pemimpin di sana. Efek dari runtuhnya kerajaan Majapahit adalah tergerusnya generasi penerus para penyair pada zaman itu, sehingga banyak penyair yang lahir meninggalkan tata bahasa yang sudah ada dari era sebelumnya. Penyair ini banyak berkembang justru syair untuk tembang-tembang Jawa. Sebelumnya memang banyak juga tembang Jawa kuno, namun muatan dan tata bahasanya terlalu berat untuk diikuti dan menjadi tren di era setelahnya. Karena itu Sunan Muria mulai menciptakan tata bahasa untuk syair tembang secara lebih sederhana, sehingga lebih banyak penyair lahir dan mengembangkan seni ini. Selain itu juga Sunan Muria mulai mengikuti jejak ayahnya untuk berdakwah dengan menjadi dalang juga. Cerita-cerita yang dia pertunjukkan juga adalah versi sederhana dari cerita yang sudah diciptakan oleh ayahnya, sehingga tren kesederhanaan dalam kesenian ini di era Sunan Muria semakin dapat diterima oleh masyarakat. Selain efek dari berakhirnya kerajaan dengan corak agama Hindu dan Buddha. Oke Balakala, itu tadi pembahasan tentang sejarah Sunan Muria sebagai ulama di Tanah Jawa. Semoga segmen video telusur jejak para wali kali ini bisa bermanfaat. Aku Ganesandra, si arkeolog Indi. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita raih selama Ramadan ini. Mohon maaf lahir batin dari aku untuk Balakala semuanya jika dalam konten-konten yang ada terdapat hal-hal yang menyinggung dalam penyampaianku. Nah, sampai jumpa lagi di Kitab Kala. Bye.